Bahkan wa annahu qit'atun minal adzab. Karena sesungguhnya kadang safar itu adalah sepotong dari siksa. Maka ada sebuah riwayat as-safru qit'atun minal adzab. Bepergian itu sepotong dari siksa. Kadang seseorang mengalami kecapean, keletihan, belum lagi kalau mabuk, muntah-muntah, masih banyak sahabat daripada bagaimana safar itu. Nah, jadi seperti kami pernah safar bersama Rasulullah. Falam ya'i bis-sha'im 'ala al-muftir. Jadi ketika dia safar bersama Nabi dan banyak sahabat, maka tidak ada orang yang ketika safar itu dia berpuasa menjelekkan, meremehkan, mengejek kepada orang yang bukan. Jadi ternyata Anas ini meriwayatkan ketika dia safar bersama sahabat bersama Rasulullah, ternyata ketika safar ada yang buka, ada pula tetap berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أعاذنا الله وإياكم من البلاء والوباء. Syukran lillah binikmatihi wa taufiqih. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat dan taufiknya. Pada kesempatan sore hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bisa tetap menjalankan ibadah saum kita dan rangkaian ibadah-ibadah yang lain. Dan pada kesempatan sore hari ini pula kajian kita
qadarallah wa ma syaa fa'al, agak terlambat sedikit, tentu adalah hal yang bukan ada unsur kesengajaan, karena pula di antara nikmat Allah sehingga kebablas. Wallahu a'lam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan bahasan kita tentang yakni hadis yang berikutnya, yang dimana al-muallif yakni penulis dan penyusun kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam Syekh Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, kita lanjutkan hadis berikutnya dan bab baru setelah terakhir kita bahas yakni hadis tentang kafarat bagi siapa saja yang dengan kesengajaan bahwa dia melakukan hubungan suami istri di siang di bulan Ramadan. Maka itu hadis yang sudah kita lewati, dan insyaallah kita akan masuk dalam babus shaum fis safar, bab berpuasa ketika kita bepergian. Ja'at hadhihi syariah bil ahkami al muyassarati samhah tahqiqan liqaulihi ta'ala ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj wa qaulihi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Telah datang syariat ini, artinya aturan-aturan Allah, undang-undang Allah Tabaraka wa ta'ala ini, di dalamnya adanya hukum-hukum yang mudah dan lapang. Dan inilah di antara hakikat syariat yang agung dan mulia ini. Tahqiqan, karena dalam rangka agar kita bisa mempraktekkan, menjalankan akan firman Allah, dan sebagai konsekuensi firman Allah, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidaklah sekali-kali bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala telah menjadikan atas kalian dalam agama ini min haraj, dari sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang berat. Artinya bahwa dalam agama ini Allah Tabaraka wa ta'ala tidak menginginkan kita adalah sesuatu yang berat, karena agama ini dibangun apa? Sesuatu yang mudah. Sebagaimana dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Jadi bukan sulit agama ini. Sehingga salah jika kemudian ada orang yang mengatakan agama ini berat, agama ini sulit. Maka Allah Tabaraka wa ta'ala jadikan syariat ini adalah syariat yang mudah, syariat yang lapang. Dan Allah tidak inginkan agama ini adalah diamalkan dan dipraktikkan oleh umat ini, adalah oleh hamba ini sesuatu yang sulit atau yakni berat baginya. Demikian pula di dalam firman Allah yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala inginkan kepada kalian sebuah kemudahan, dan Allah tidak inginkan kepada kalian sesuatu yang sulit. Sehingga kalau kita melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat ini, kadang-kadang agama ini dipersulit, banyak hal-hal yang ditambah di dalam agama ini, sehingga menjadikan seakan agama ini kok berat, harus dengan modal yang berat. Maka tidak demikian. Barakallahu fiikum. Jadi banyak di antara praktek-praktek yang diamalkan oleh di antara sebagian kaum muslimin yang mereka tidak didasari dengan ilmu kitab wa sunnah, maka banyak di antara praktek agama yang begitu sulit, dan seakan-akan banyak mengeluarkan harta yang terkadang harta itu tidaklah memberikan keberkahan. Sebagaimana mungkin acara haflah, yakni perayaan-perayaan yang tidak ada disyariatkan. Ini termasuk banyak sekali. Apakah haflah yang dia sangka memperingati kelahiran si fulan, si alan, maka ini kadang-kadang harus keluar biaya, harus demikian. Maka itu tidak ada, dan agama berlepas diri tentangnya. Masih banyak yang lainnya, tentu ini yang bisa kita fahami bahwa hakikatnya agama ini sebenarnya mudah, tidaklah membebani, tidaklah
menyulitkan, tidaklah memberatkan. Akan tetapi manusialah hamba-hamba yang mereka tidak bertanggung jawab menambah-nambah dalam syariat ini, yang akhirnya kesan daripada mungkin saja sebagian umat Islam, maka agama ini seakan-akan sulit dan berat, banyak mengeluarkan biaya, banyak pengorbanan, tapi justru itu sesuatu yang sia-sia dan Allah pun tidak meridainya. Falamma kana as-safar, maka adapun sebagaimana bepergian ghaliban, keumumannya fihi masyaqqah wa su'ubah. Jadi kalau orang itu biasanya safar, maka dalam safar bepergian itu biasanya apa? Berat. Ya, kadang-kadang berat. Demikian pula sulit. Ya, kadang-kadang ketika safar dia merasa ada kesulitan. Bahkan wa annahu qit'atun minal adzab. Karena sesungguhnya kadang safar itu adalah sepotong dari siksa. Maka ada sebuah riwayat, as-safaru qit'atun minal adzab. Bepergian itu sepotong dari siksa. Kadang seseorang mengalami apa? Kecapean, keletihan. Belum lagi kalau mabuk, muta-muta. Masih banyak sahabat daripada bagaimana safar itu. Jadi seperti itu. Secara pribadi ana yang Masya Allah, yang hanya mungkin perjalanan dari Denpasar menuju Tabanan, itu pun mengalami, dan bahkan saya sampaikan rasanya safar kok berat, padahal belum nilai safar, baru Denpasar ke Tabanan paling hanya sekitar 22 sampai 25 km. Tapi karena puasa maka berat, dan bisa jadi karena mungkin angin dan yang lainnya. Walaupun demikian safar juga tidak safar yang hanya perjalanan seperti itu juga merasakan keletihan. Maka khuffifa fi, maka diberikan keringanan ketika di dalam safar tersebut, termasuk puasanya. Demikian pula tentang sholat bolehnya diqashar apabila itu adalah safar. Kemudian wa min tilka takhfifat ar-ruhsatu fil fitri fi nahari Ramadan. Maka di antara keringanan, kemudahan yang diberikan oleh syariat ini, yakni ar-ruhsah. Ar-ruhsah, ya keringanan, ya kelapangan. Ruhsah apa dalam syariat? Fil fitr, yaitu bolehnya dia berbuka fi nahari Ramadan, di siang di bulan Ramadan. Jadi orang yang safar maka itu mendapatkan keringanan. Dia tidak tidak berpuasa. Wa hiya rukhsah mustahabbah, dan itu keringanan, kelapangan yang dianjurkan. Jadi safar, ketika kita safar, maka puasa itu justru disunnahkan untuk tidak berpuasa, tidak berbuka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim dan yang lainnya. Tidak ada, ya, artinya apa? Termasuk dari kebaikan berpuasa sementara dia dalam keadaan safar. Jadi Nabi SAW mengatakan apa? Tidak ada nilai kebaikannya kalau orang itu berpuasa sementara dia dalam keadaan safar. Wa hiya rukhsah, maka ini adalah keringanan, ta'ammul ladzi yanaluhu bis safari masyaqqah, keumuman yang didapatkannya yaitu safar karena memang berat, dan yang selainnya dari apa yang safar-safar buat mereka, ya, atau yang lainnya, mungkin safar-safar yang mereka kadang-kadang pula raha, ya, wamata'a. Ada mungkin safar yang katanya tidak ada masalah, enjoy saja, biasa-biasa saja, saya ngalami safar kok nikmat. Ada mungkin seperti itu, ya. Belum lagi kalau kemudian kadang safar terasa panas, ya kan, pengap, banyak yang lain. Tapi ada pula yang mengatakan, kalau saya safar
senang-senang aja. Kalau memang safar, saya bahagia saja. Memang antum Abu Safar mungkin, ya, karena biasa safar. Li'annal hukma lil ghalib. Tapi hukum ini karena apa? Mengikuti kebiasaan. Safar secara umum kebanyakan orang ya berat, ya. Jadi jarang. Kalau mungkin saja yang di zaman kita hari ini mungkin orang bisa apa? Naik pesawat katanya. Oh, naik pesawat aja, Masya Allah. Kan naik pesawat, jarak tempuhnya lebih cepat. Mukayifnya, barit, apa namanya? Bawa AC-nya, Masya Allah. Iya, memang seperti itu. Nah, kalau antum delay gimana? Di-delay gimana? Delaynya 4 jam, 5 jam. Apa enggak taat antum? Berat. Nah, jadi seperti itu. Keumuman seperti itu. Kalau itu yang wajar-wajar saja. Belum lagi antum harus nunggu. Nah, nunggu sebelum berapa jam antum harus tunggu dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ini tentu juga keumumannya orang safar itu apa? Yaitu berat. Wa bi mithli hadhil ahkam al-latifah. Dan di antara perumpamaan hukum-hukum ini adalah apa? Kelembutan. Na'lamu mata ma tara'iyahu. Maka bagaimana tentang panjangnya apa yang diperhatikan daripada jauhnya apa yang diperhatikan di dalam syariat yang mulia ini, min takhfifir rahmah, ya, jadi dari keringanan, kasih sayang, dan bagaimana mungkin tentang waktu, demikian pula tempat dan apa yang diinginkan manusia, maka dengan diukur sesuai dengan apa yang dia mampu. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, ya, maka kita ridha, maka Allah tabaraka taala Rabb kita. Artinya apa? Ya kita harus ridha bahwa Allah mensatu-satukan Rabb yang sesembahan yang sebenar-benarnya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali adalah Allah. Maka Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita mengaduh segala aduan, segala keluhan dan rintihan-rintihan kita. Wabil islami dina, dan Islam, aku ridho Islam menjadi agama kami, dan kami pula ridho Muhammad SAW adalah Nabi kami dan utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tentu tentang seorang yang musafir disebutkan dalam Al-Quranul Karim pula, Allah berfirman, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit ketika di bulan Ramadan, aw ala safar, atau ketika di bulan Ramadan dia dalam keadaan safar, fa'iddah min ayyamin ukhar, maka adalah dia menghitung dari hari-hari yang dia tinggalkan sebab dia safar atau sakit, sehingga dia ganti, dia qadha fi ayyamin ukhar, di hari-hari yang lainnya. Maka ini diantaranya. Maka hadis yang kita akan baca insyaallah taala pada sore hari ini, al-haditsul hadi wa thamanuna ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-181. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah istri Nabi SAW, semoga Allah meridainya, anna Hamzah ibn Amr as-Aslami, sesungguhnya Hamzah bin Amr al-Aslami, qala, maka dia berkata lin Nabi SAW, kepada Nabi SAW, a'asumu fi safar wa kana kathirus siyam. Ternyata di sini ada seorang bernama Hamzah Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, dia ternyata juga Abu Safar. Ternyata di masa sahabat ada memang disebut Abu Safar, itu kerjaannya hanya safar saja. Mungkin dia sebentar saja di kediamannya, di tempat tinggalnya, ya. Jadi seperti itu. Bisa jadi dia memang karena saik, ya, jamanya sawak, ya sopir,
Bisa jadi ya, atau yang lainnya. Atau mungkin dia guide dan semisalnya. Maka Hamzah Ibnu Amr al-Aslami ini, dia adalah orang yang banyak safar. Maka dia bertanya kepada Nabi, "A'asumu fis safar?" Apakah aku boleh tetap berpuasa ya Rasulullah ketika aku safar? Karena memang aku ini banyak melakukan safar. Qala, maka Nabi pun bersabda dan menjawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Nabi menjawab apa? Karena memang sahabat ini, yakni Hamzah bin Amr al-Aslami, banyak safar, maka Nabi menjawab, apakah aku ini tetap puasa ketika aku safar? Nabi menjawab, jika engkau mau, ya kamu tetap berpuasa. Jika pula engkau mau, ya maka kamu boleh tidak berpuasa, artinya berbuka. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-makna al-ijmali, sehingga makna yang secara global daripada hadis ini, bagaimana pengetahuan para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua. Mereka tahu, mereka faham anna syari'a ar-rahim, bahwa syariat ini, undang-undang ini, agama Allah ini, aturan Allah ini adalah senantiasa memiliki kasih sayang. Ma rakhasa fil fitr bis safar, tidaklah telah diberikan rukhsah dalam safar, di dalam berbuka dalam safar, illa rahmah bihim, karena ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, wa ishfaqan alaihim, dan sebagai apa? Bentuk kasih sayang Allah kepada umat ini atas mereka. Wa kana Hamzah al-Aslami indahu jaladatun wa quwwah ala siyam. Nah, adapun Hamzah ini orang yang banyak safar, ya, ternyata walaupun dia banyak safar, orangnya ini apa? Orangnya tabah. Dia kuat, ya. Kuat apa? Berpuasa. Bahkan wa kana muhibban lil khair. Dia apa? Orang yang cinta dengan kebaikan. Masya Allah, ya. Kathirus siyam radhiyallahu anhu. Dan bahkan dia banyak berpuasa. Semoga Allah meridainya. Fasala Rasulullah SAW, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Fasala Rasulullah SAW, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Ayasumu fis safar? Apakah dia harus puasa ketika safar? Fakhayyarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memberikan pilihan kepada dia. Baina siyam wal fitr, antara dia puasa apakah dia berbuka. Faqal in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika kamu mau, tetaplah kamu berpuasa. Jika engkau mau pula, engkau bolehnya berbuka. Ma yu'khadhu minal hadits, maka kesimpulan apa yang bisa kita ambil hadis ini, faedahnya ar-rukhsatu fil fitr fis safar li'annahu na'am madhannah al-masyaqqah. Artinya apa? Bahwa diberikan rukhsah, keringanan di dalam berbuka ketika dia safar di siang hari-hari Ramadan, karena memang safar itu apa? Teranggap adalah memang ghalibnya adalah berat. Kemudian yang kedua, at-takhyir baina siyami wal fitr. Dalam hadis ini pula menyebutkan yakni pilihan antara puasa dan berbuka. Bagi siapa saja yang di sisi dia adanya kekuatan untuk berpuasa, ya, maka boleh. Karena dia kuat, walaupun safar dia tetap berpuasa, maka boleh. Ya, wal muradu bidzalik yakni shaum Ramadan, yang tentu dimaksudkan tentang seperti ini adalah ketika di puasa bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Kemudian pula dijelaskan secara lebih gamblang apa yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, demikian pula Imam Hakim, ya, bahwa di antara sesungguhnya Hamzah Ibnu Amr al-Aslami tadi, dia juga bertanya, ya Rasulullah, ini sahib, ya, sesungguhnya aku adalah orang yang apa? Juga banyak kebiasaan apa? Safar. Jadi safar, kemudian apa? Dan terkadang pula sampai di bulan ini Ramadan ini, ya, kami tetap walaupun safar, maka aku menjumpai apa? Kekuatan, dan aku pula tetap berpuasa, ya, dan sehingga aku pula tentu ketika aku berpuasa di bulan Ramadan walaupun aku banyak safar,
maka aku lebih ringan, lebih aku sukai, lebih aku condongi dibanding aku harus mengqadha'nya jika aku kemudian mengambil rukhsah di hari-hari yang lainnya. Nah, fayakunu dainan alayya, maka aku tidak suka kalau itu akhirnya aku terbebani sebagai hutang atasku. Faqala ayu dzalika syi'ta ya Hamzah, ketika dia pun disebutkan dalam riwayat yang lain tadi, dia alasannya seperti itu kepada Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab, maka mana saja yang engkau mudah, mana saja yang engkau inginkan wahai Hamzah. Nah, kembali mungkin kita juga demikian, mungkin pula ya secara pribadi, mungkin saya juga alhamdulillah, mungkin ketika anak-anak masih dulu mereka masih mondok ya di Solo, bahkan anak saya 4 ya dulu mondok, tapi alhamdulillah biasanya kalau sekitar ya sepekan ya menjelang Ramadan, menjelang Id ya, mereka baru libur. Sehingga kebiasaan kami dulu biasa ngedrop. Jadi artinya apa? Kita drop, jadi kita jemput karena ada anak-anak teman juga, sehingga kami pun safar ketika di Ramadan. Bahkan Masya Allah pernah, yaitu semua kemudahan Allah, jadi berangkat dari sini malam sampai sana siang, langsung tolak sampai sini malam. Alhamdulillah itu pernah terjadi, saya alami. Walhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah waktu itu, dan tetap puasa Masya Allah. Kenapa? Ya insya Allah sebagaimana alasan sahabat ini waktu itu. Artinya walaupun saya mungkin ini terlewatkan dari apa yang saya perhatikan, dan ini diantara hikmah sehingga kita pun mengulang kitab walaupun mungkin sudah kita pernah baca. Nah, ini saya mengingatkan saya kembali tentang ada faedah ya, faedah daripada apa? Nah, sahabat ternyata juga demikian. Mungkin kita juga begitu. Selama memang safar itu kita kuat, kita nggak ada masalah, nggak ada mudarat, dan jangan sampai kita menyalahkan syariat. Kalau memang itu kita biasa ketika safar berat dan yang lainnya, kita merasa memang tak mampu, ya jangan dibebani atau dipaksakan, itu tidak benar. Tapi ketika memang kita alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah, sehat dan punya semacam sugesti yang kuat begitu ya, kekuatan yang kuat, memang alhamdulillah lewat saja. Nah, ya sebagaimana tadi juga dibenarkan, bahkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian pun safar tetap berpuasa, tidak ada memadaratkan buat kalian, alhamdulillah roha saja, semangat saja, maka tentu lebih baik kalian berpuasa jika kalian mengetahui. Ini intinya apa? Jika safar maka memang tidak memberikan madarat, walaupun hukum asalnya diberikan rukhsah tadi. Tentang safar, mungkin ini juga di pembahasan hadis yang kita bahas tadi tidak ada penyebutannya. Ini safar yang apakah safar berapa jauh jaraknya ya, safarnya apakah harus bentuk kebaikan ya, artinya harus bentuk ketaatan, ini bagaimana? Ini para ulama menjelaskan pula bahwa jarak safar disebut orang itu safar, memang terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Karena kalau safar-safar di masa itu ya, kendaraannya mungkin lebih minim ya, lebih terbatas. Ada yang mengatakan perjalanan sehari semalam, ada pula yang menyatakan safarnya harus, kalau kita kilokan 80 km, ada yang berpendapat begitu. Nah, tapi pendapat jumhur ulama dan dikuatkan di antara ulama-ulama di masa ini, disebut orang itu safar, perjalanannya itu adalah kembali kepada urf. Apa urf itu? Bahwa keumuman masyarakat muslimin di negeri itu. Jadi, misal kalau kebanyakan keumuman muslimin di negeri itu, misal saja, kalau orang pergi dari Denpasar ke Bedugul, maka itu disebut safar, walaupun berapa kilometernya? Mungkin 50, nggak sampai 45-50 ya. Maka itu disebut safar. Kenapa? Karena keumuman orang-orang Denpasar, muslimin Denpasar, kalau sudah ke arah Bedugul, maka itu namanya safar. Kalau kemudian keumumannya orang-orang muslimin di Denpasar, kalau baru ke Nusa Dua ya, Nusa Dua mungkin perjalanannya sekitar 35 km ya, mungkin 25 sampai 35 ya, itu tidak safar ya, enggak. Wallahu alam, nanti mungkin suatu saat, jadi karena mungkin
kredit, macet, ya, jam, mungkin berjam-jam, bisa jadi mungkin akan berubah uruf itu, bisa jadi. Nah, tapi yang sampai hari ini kalau orang Denpasar ke mana Nusa Dua masih dianggap belum safar. Jadi sehingga pendapat yang terkuat, seseorang itu mendapatkan rukhsah boleh mengqashar sholat, ya kan? Tadinya 4 jadi 2 kan? Dan boleh pula jamak menggabung, maka safar itu, maka yang benar disebut safar menurut uruf kebiasaan patokan kaum muslimin di negeri setempat. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah difahami kalau Denpasar ke Bedugul itu biasa. Denpasar insyaallah ke Kelungkung itu disebut safar. Denpasar insyaallah ke arah Ubud, wallahu a'lam. Ini orang keumumannya disebut safar tidak, wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Nah, adapun apakah harus bentuknya taat? Kalau safar memang mungkin karena ziarah kepada keluarga, silaturahmi begitu, ya. Maka nggak boleh kalau orang itu niatnya apa? Kerja, jualan atau apa. Maka para ulama pendapat yang terkuat, maka safar apapun, antum mau kerja, antum mau apa, mau maksiat, ya, bukan berarti ini pembolehan ya untuk maksiat, tidak, tapi artinya apakah harus dibatasi kalau disebut safar itu harus baik niatnya gitu loh, tidak, ya, boleh karena kerja, boleh karena mungkin yang lainnya, boleh mungkin karena dia apa, rihlah, boleh pula karena mungkin dia tamasya, boleh saja mungkin dia rekreasi, maka tidak mengapa dia tetap mendapatkan rukhsah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-182. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas ibnu Malik semoga Allah meridainya. Qala, maka ia berkata, Anas ibnu Malik, sahabi al-jalil, sahabat yang mulia. Maka dia mengatakan, kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami, jadi berarti bukan Anas saja, tapi yang mengisahkan hadis ini adalah Anas. Karena penyebutannya ini banyak berarti sahabat-sahabat. Cuma kebetulan yang membawa riwayat, ya, ilmu atau hadis ini, khabar berita ini dari Anas. Karena memang dia salah satu perawi hadis yang senantiasa menyampaikan ilmu kepada kita. Bahkan dia adalah pelayan yang senantiasa melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah safar bersama Rasulullah. Ya. Falam ya'i bis-sha'im 'alal muftir. Ya. Jadi ketika dia safar bersama Nabi dan banyak sahabat, maka tidak ada orang yang ketika safar itu dia berpuasa menjelekkan, ya, meremehkan, mengejek kepada orang yang buka. Nah, jadi ternyata Anas ini meriwayatkan ketika dia safar bersama sahabat bersama Rasulullah, ternyata ketika safar ada yang buka, ada pula tetap berpuasa. Ternyata orang yang ketika masih tetap berpuasa ketika dia safar bersama Nabi dan bersama kami, mereka tidak mengejek, tidak menganggap remeh, menjelekkan kepada orang yang buka. Jadi, lo ini tidak kuat, baru safar segini aja. Nggak ada begitu. Ya, Masya Allah ya, bagaimana akhlak adabnya, para sahabat sampai seperti itu ya. Tidak merasa apa? Merasa lebih dengan yang lain. Inilah didikan akhlak Rasulullah SAW kepada mereka. Mereka sama-sama menjalankan ibadah kepada Allah. Ternyata mereka betul-betul kedalaman ilmu mereka tentang apa yang dibimbingkan Rasulullah SAW. Mereka pun tetap memberikan apa? Sifat tasamuh, toleran, lapang dada, tidak menganggap remeh, ya, mengecilkan. Jadi seperti itu, ya. Nah, senantiasa apa? Memberikan uzur. Jadi mengisahkan apa? Maka tidak ada orang tetap berpuasa ketika safar, maka meremehkan, mencela orang yang berbuka. Walal muftiru ala saim, juga tidak ada pula yang meremehkan, mencela orang yang buka kepada orang yang berpuasa.
Tidak ada orang berkata, alah paling ente ini sok. Tidak ada yang begitu juga. Ya, pengen antum ini begini. Tidak ada seperti itu, karena sahabat orang-orang yang mulia, hati-hati mereka, hati-hati yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka memiliki hati-hati yang terbaik setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di sini jangan ragu tentang bagaimana mulianya dan baiknya hati para sahabat. Makna secara global, kana sahabatu yusafiruna ma'an nabi. Mereka para sahabat pernah mereka bersafar bersama Nabi. Wa yuftir ba'duhum wa yasumu ba'duhum. Ada pula yang berbuka sebagian mereka, ada pula yang tetap berpuasa sebagian mereka. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukirruhum ala dzalik. Nabi apa? Tetap mendukung. Ini namanya salah satu sebutan, ada istilah takrir waktu itu bersama Nabi. Ya. Maka ada namanya sunnah takririyah. Artinya apa? Nabi mengiyakan. Nabi tidak melarang. Nabi tidak memerintahkan. Nabi diam. Menetapkan. Ya. Li'anna siyama huwal asl. Kenapa? Karena memang puasa ini kan hukum asalnya kan Ramadan, ya hari puasa. Tidak ada namanya Ramadan kurang nggak puasa. Itu asal. Kenapa? Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa yang menyaksikan, ya, dan dia di tempat tinggal, dia dalam keadaan siap bahwa itu bulan Ramadan, maka hendaklah dia falyasumhu. Dia berpuasa, dan itu asal. Wal fitru rukhsah. Adapun berbuka itu keringanan. War rukhsatu laisa fi tarkiha inkar. Sehingga tatkala seseorang itu mendapatkan rukhsah ketika safar, ketika sakit, ya, ketika hamil, ketika menyusui, rukhsah itu dia tinggalkan. Dia tidak ambil. Maka itu bukan sesuatu perbuatan yang diingkari, bukan sesuatu perbuatan mungkar. Walidha fa innahu la ya'ibu ba'duhum 'ala ba'd fi syami aw fil fard. Maka untuk ini, ya, atau untuk itu sesungguhnya, maka sesungguhnya apa? Tidak ada yang mencela sebagian mereka dengan yang lain, baik yang tetap berpuasa ataupun yang mereka berbuka. Ya. Maka ma yu'khadhu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Jawazul fitr fis safar, bolehnya berbuka ketika safar. Itu yang pertama, boleh ya, karena itu rukhsah. Asalnya berpuasa. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala siyam al fitr fis safar. Dan artinya apa? Penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya atas berpuasa, tetap puasa. Ada pula yang berbuka di dalam safar. Maka itu Nabi pun tetapkan, Nabi pun diamkan, dan Nabi pun apa? Menekankan tentang itu. Mimma yadullu ala ibahatil amrain, maka dari itu, ya, adalah dari sesuatu yang menunjukkan, menjelaskan apa? Atas bolehnya dua hal tadi. Artinya apa? Ketika safar orang tetap boleh berpuasa, ketika safar orang tetap mengambil rukhsah, dia berbuka, tidak boleh saling mencela. Dan alhamdulillah waktu itu ya saya juga lupa. Ya alhamdulillah, ketika 5-6 tahun yang lalu kami sempat safar yang jauh. Ketika itu umroh Ramadan ke 8 rombongan, tapi kemudian ditambah dari Jakarta waktu 10, saya sempat bawa 18, dan qadarullah Allah saya sakit yang ya qadarullah Allah akut waktu itu. Tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk bisa mengantarkan keluarga dan saudaraku untuk naam umroh di rumahmu yang mulia. Waktu itu saya berdoa begitu. Adapun setelah itu maka saya serahkan Allah. Alhamdulillah, memang waktu itu saya nggak berpuasa hampir seminggu dari berangkat sampai ketika masih di Madinah waktu itu. Dan saya lupa kalau anak-anak saya dan teman-teman saya lupa kalau perjalanan terlalu jauh. Ya, jadi perjalanan kan sangat jauh sekali, hampir mungkin berlipat-lipat hari puasanya ya, jam-jamnya ya. Semestinya kalau kita di Indonesia paling 13-14 ya jam. Jadi kalau
orang safar menuju mana? Menuju Saudi kan berarti tinggal nambah sekitar 5-6 jam ya. Jadi subhanallah. Jadi betul-betul berat dan saya lupa ketika itu. Ya. Jadi saya lupa ketika itu ya, Masya Allah, alhamdulillah waktu itu teman-teman dan anak-anak itu semua diberi kekuatan oleh Allah. Walaupun mungkin yang kena lambungnya itu hampir-hampir saja, tapi alhamdulillah diberikan kemudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul-betul saya lupa waktu itu. Wah, kalau memang begitu kenapa dulu Abi Ustadz nggak ngasih tahu gitu, saya lupa. Karena memang kondisi sakit keras. Alhamdulillah kita minta obat jalan saja karena memang visa sudah turun. Ya sudah, bismillah. Ketika itu. Nah, jadi ini pernah ya karena saya sendiri yang buka, tapi teman-teman tetap berpuasa, tapi insya Allah pahala mereka diberikan pahala yang terbanyak, terbesar oleh Allah Taala karena memang puasa yang dalam keadaan sangat demikian tadi. Dan masa-masa puasa di masa Rasulullah SAW itu juga berat. Kenapa? Itu jihad pertama kali, perang Badar itu di bulan Ramadan. Antum bisa bayangkan, kita ini ya tidak ada apa-apanya ya, sudah seperti itu. Mereka di masa perang pertama Ghazwul Furqan itu dalam keadaan berpuasa, dan bahkan di masa-masa perang di masa itu banyak sekali di bulan Ramadan. Tapi Masya Allah mereka para sahabat, sehingga kita jangan sampai ada di otak kita ana rijal wahum rijalun, saya manusia, saya laki-laki, mereka juga laki-laki. Artinya apa? Kita ingin menyamakan kebaikan keutamaan kita dengan para sahabat. Kita nggak ada apa-apanya. Maka Rasul mengatakan, jangan kalian mencela sahabatku. Kalau andai kata kalian menginfakkan harta kalian memiliki harta mungkin saja bukit Uhud emas, kalian punya satu bukit emas, kalian infakkan di jalan Allah, maka tidak akan bisa menandingi, bisa setara, separuh ataupun mungkin separuh ya nilai yang disebutkan dalam hadis itu, atau sekecil apapun. Jadi ini diantara keutamaan para sahabat. Maka semoga Allah meridhai mereka semua, dan mereka adalah memiliki jasa yang agung dan mulia, sampailah syariat agama ini sampai kepada kita. Memang ketika sebenarnya orang yang ketika safar itu di dalam bulan Ramadan, manakah yang lebih afdal? Ya, kalau ditanya mana yang lebih afdal ketika orang safar, kita kembali bahwa hukum asal puasa itu adalah asalnya. Adapun ketika orang itu boleh berbuka adalah rukhsah. Maka tergantung kondisi keadaannya. Jika ketika safar berat ya, dan kemudian menghalangi dia untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lain, jadi berat sekali. Jika dia safar berat, kemudian mau melakukan ibadah yang lain berat, maka kalau seperti ini kondisinya, afdal berbuka. Dan inilah makna hadis tadi, laisa minal birri as-saum fis safar. Jadi asbabul wurudnya begitu. Kenapa Nabi mengatakan bahwa tidak ada kebaikan berpuasa ketika safar? Karena apabila apa tadi? Safarnya memberatkan, mau melakukan amal baik yang lain merasa tidak mampu. Ya. Yang kedua, jika safarnya tidak berat, tidak menghalangi melakukan kebaikan yang lain, maka puasa lebih afdal. Sebagaimana ayat itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Adapun kalau memang puasa dia beratnya sangat luar biasa, bahkan mengantarkan kepada mungkin pingsan dan yang lainnya, jelas haram justru ketika dia berpuasa. Justru yang lebih baik maka dia berbuka. Ini dipaksakan. Nah, ini seperti itu ya. Maka ini diantara apa yang disebutkan oleh para ulama tentang mana yang afdal ketika orang itu safar, tetapkah berpuasa atau dia berbuka. Maka melihat keadaan dirinya, dan tidak boleh memaksakan dirinya. Dan inilah hakikat syariat yang agung dan mulia ini. Wallahu a'lam.
Taib tentang sholat qiyam Ramadan, tentang sholat tarawih, maka manakah yang afdal dilakukan sholat sendirian ataukah berjamaah di masjid-masjid muslimin? Maka pendapat al-rajih adalah berjamaah bersama kaum muslimin supaya mendapatkan pahala sebagaimana sholat semalam suntuk. Adapun awal pelaksanaan sholat tarawih, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan sunnahnya sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi itu ya, jadi yang sunnah bahwa sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya, sebagaimana kata beliau kesepakatan salaf dan para a'immah, para imam-imam. Dan beliau menyatakan tidaklah para imam mengertikan sholat tarawih kecuali ba'dal isya, dan itu dilakukan di masa Rasulullah SAW, demikian pula di masa Khulafa'ur Rasyidin. Ya, dan ini pula yang disepakati para a'immah muslimin. Jadi beda dengan sholat tahajud biasaan kita yang selain Ramadan ya. Adapun Imam Ibnul Munzir, maka beliau berkata ahlul ilm juga sepakat bahwa waktu sholat tarawih antara sholat isya sampai terbitnya fajar subuh, dan mendekati fajar subuh itulah akhir waktu sholat witir, atau itu waktu sholat witir. Nah, maka ukuran awal waktu pelaksanaan qiyam Ramadan setelah sholat isya, itu awal ya. Baik sholat isyanya itu di awal, karena memang sebenarnya boleh melakukan sholat isya itu agak ditarik, tapi dengan uzur ya. Pernah terjadi. Jadi Rasulullah SAW beliau biasa melihat bagaimana para sahabat. Jika sahabat itu kumpulnya mereka sudah banyak dan awal, maka langsung Rasul kerjakan. Tapi jika kemudian ternyata dia masih banyak yang lain, maka Rasul pernah akhirkan. Ini untuk isya. Tapi makruh kalau dia sudah masuk isya kemudian dia tidur dulu, maka dia dibenci ya, tidak dibenarkan ya, tetap. Jadi ini kembali, walaupun sholat isya di awal atau sholat isyanya di pertengahan atau akhir waktu, kecuali uzur ya, atau mungkin karena dia tertidur sebelum waktu isya, ba'dal maghrib langsung dia tidur ya, ternyata mungkin dia bangun di akhir-akhir itu, ya sudah, maka dia qada waktu. Dan sekali lagi saya ingatkan pendapat yang al-rajih sebagaimana hadis bahwa akhir waktu salat isya nisful lail, separuh malam. Kalau dulu saya juga pokoknya waktu salat isya itu sampai sebelum subuh, itu salah ya, itu salah. Bahwa disebutkan dalam hadis bahwa waktu salat isya yang akhir itu nisful lail, separuh malam, sesuai dengan negeri masing-masing ya. Nah, artinya perhitungan jamnya. Nah, awal waktu bagi musafir yang telah menjamak sholat. Jadi dia musafir, kan dia mungkin saja melakukan sholat dengan jamak takdim. Dan sebagaimana keterangan Syekh Ibnu Utsaimin, jadi dia jamak takdim, sholat isya dulu dan sholat maghrib. Artinya apa? Maghrib ditunaikan karena apa? Artinya isya dibawa ke maghrib ya, takdim namanya. Tetap pelaksananya maghrib dulu 3 rakaat. Kemudian dia jamak jamak dan qashar, sholat isya 2 rakaat. Setelah itu boleh dia lakukan langsung sholat tarawih. Tidak ingin dia sholat tarawih, atau dia boleh langsung sholat witir. Jadi seperti itu ya. Nah, itu tambahannya, wallahu a'lam. Adapun pendapat yang marjuh adalah pendapat di antara salah satu mazhab Syafi'iyah yang mereka memiliki fatwa yang sebagaimana ulama-ulama asriyah atau mutaakhirin yang akhir ini juga di kalangan Hanabilah
bolehnya mengerjakan sholat witir sebelum pelaksanaan sholat isya, maka ini tidak benar. Sholat sunnah kok didahulukan dari yang wajib. Wallahu ta'ala.